Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggunya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, pada episode kali ini, Robert ternyata masih melanjutkan misinya di tanah Malaysia. Waduh, saya pikir udah selesai nih ya. Ternyata masih ada misi lagi yang harus diselesaikan oleh Robert, Samuel, dan juga Sidang di negeri jiran. Wah, makin seru aja pastinya. Apa sih misi terbaru mereka ini? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Jerat ilmu hitam untuk anak Dato Rasman. Kisah Robert. Robert, panggil Dato Rasman sore itu. Ya Dato, jawab Robert seraya menoleh. Begini, aku ingin meminta pendapatmu tentang temanku, kata Dato Rasman. Tentang apa itu Dato? Tanya Robert. Dato Rasman tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia justru terlebih dulu menarik nafas panjang seolah tengah memantapkan hati untuk bercerita tentang temannya tersebut. Lalu, setelah beberapa saat tanpa suara, Dato Rasman mulai bercerita. Jadi aku punya seorang teman. Hubungan kami sangat dekat, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Namun, sejak musibah itu menimpaku, aku sengaja memutus komunikasi dengannya. Aku tidak ingin dia ikut terseret ke dalam masalahku, hanya karena mencoba membantuku. Karena bagaimanapun, bisnisnya itu jauh lebih kecil dibanding milikku. Dan jika dia nekat melawan mereka demi membelaku, aku yakin usahanya akan hancur total. Tapi belakangan ini, aku baru mendengar kabar kalau dia sedang mengalami kesulitan. Dan entah kenapa, aku merasa semua itu terjadi karena diam-diam dia tetap berusaha membantuku, cerita Dato Rasman. Lalu, apa yang Dato inginkan? Tanya Robert. Mendengar pertanyaan Robert itu, Dato Rasman kembali menarik nafas panjang. Aku ingin kau membantunya, jawab Dato Rasman kemudian. Dato Rasman menatap Robert dengan lekat. Lalu ia mencondongkan sedikit badannya ke arah Robert, seolah ingin memastikan kalau Robert mendengar apa yang akan ia katakan. Aku juga ingin kau membantunya, karena jujur, setelah ritual yang kau lakukan pada kami, keadaan kami benar-benar sudah sangat membaik. Dan kontrak yang sebelumnya susah didapat tadi pagi malah datang dengan sendirinya. Robert terdiam sejenak, menatap wajah lelaki itu dengan seksama. Ia tahu betapa berat dan rumit masalah yang sedang dihadapi Dato Rasman saat ini. Terlebih, musuh yang lelaki itu hadapi bukanlah lawan biasa, melainkan sekumpulan orang yang memiliki kuasa, uang, dan pengaruh besar yang tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Saya akan coba membantunya, Dato, jawab Robert pelan. Nadanya terdengar sangat serius, membuat Dato Rasman tersenyum lega. Terima kasih banyak, ucap Dato Rasman. Tidak perlu sungkan, Dato. Saya akan selalu berusaha membantu kalau memang saya mampu, ucap Robert. Mendengar itu, Dato Rasman langsung tersenyum. Baiklah kalau begitu. Selagi kalian masih di sini, besok aku akan bawa kau ke rumah temanku itu agar bisa melihat langsung keadaan mereka, kata Dato Rasman. Robert lantas mengangguk menyetujui, dan tidak lama kemudian terdengar suara ramai-ramai dari arah luar. Tampaknya Harlina, Aisyah, Bu Ratna, Samuel, dan Sidang sudah pulang kembali ke rumah. Dan suasana rumah
yang sebelumnya tenang pun mendadak langsung berubah ramai setelah kedatangan mereka. Suara langkah kaki dan obrolan mereka terdengar memenuhi ruang tamu rumah itu. Entah apa yang sedang mereka bahas, namun sesekali juga terdengar suara tawa pecah di antara percakapan itu. Sidang tampak sibuk membantu Bu Ratna, Harlina, dan Aisyah membawa beberapa kantong belanjaan ke dapur, sementara Samuel justru langsung duduk santai di dekat Robert. Wah, tegang sekali muka kalian berdua. Celetuk Samuel sambil tertawa kecil, dan tidak lama setelahnya ia mengeluarkan beberapa kotak rokok dari kantong jaketnya dan memamerkannya pada Robert. Enak, Bet. Mau coba? Tawarnya sambil menggoyang-goyangkan salah satu bungkus rokok itu. Namun Robert langsung geleng pelan. Tidak, tolak Robert singkat. Samuel terkekeh kecil. Coba saja sebatang, kan tidak akan ada yang marah juga, ujar Samuel lagi. Lalu sambil menyeringai jahil, Samuel menambahkan, lagi pula kau kan belum punya istri, jadi aman, tidak akan ada yang marah. Oh ya, Bet, tadi aku belanja di sebuah toko. Nah, di sana itu banyak sekali makhluk kiriman. Kurasa makhluk-makhluk itu dikirim dengan tujuan untuk menutup toko tersebut, kata Samuel. Lalu, kau bantu? Tanya Robert. Secara gratis? Yang benar saja, ujar Samuel. Terus, Bet, tidak ada yang gratis di dunia ini, Bet. Mau buang air kecil saja kita harus bayar. Masa mengusir makhluk-makhluk seperti itu digratiskan? Kata Samuel. Ya, betul itu. Semua harus ada timbal baliknya, kata Dato' Rasman sambil tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, apa yang sudah kalian berdua rencanakan nih? Tanya Samuel. Sam, yang sopan Sam, tegur Robert. Karena Samuel tampak berbicara terlalu santai pada Dato' Rasman, seolah sedang berbicara dengan teman sebayanya sendiri. Oh, kaya, miskin, tua, muda, itu sama saja di mata Tuhan. Benar begitu kan, Dato'? Ujar Samuel. Mendengar itu, Dato' Rasman hanya tertawa kecil. Samuel lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan santai, lalu menyalakan sebatang rokok. Asap tipis pun perlahan mengepul memenuhi udara ruang tamu itu. Robert hanya bisa menghela nafas panjang melihat tingkah adiknya itu. Sudah terlalu sering ia menegur Samuel, namun sifat pemuda itu memang sulit berubah. Meski begitu, Robert tahu Samuel bukan orang yang benar-benar jahat, hanya saja cara bicaranya yang terlalu ceplas-ceplos. Jadi sebenarnya apa rencana kalian? Tanya Samuel lagi sambil mengasapkan asap rokoknya. Dato' Rasman kali ini tak langsung menjawab. Ia sempat melirik Robert terlebih dahulu, seolah meminta izin untuk menceritakan semuanya. Dan setelah Robert mengangguk, barulah Dato' Rasman mulai bercerita. Jadi, aku ingin membawa Robert menemui temanku besok, ujar Dato' Rasman pada akhirnya. Samuel menaikkan alis. Teman yang tadi Dato' ceritakan? Tanya Samuel. Dato' Rasman mengangguk pelan. Iya, namanya Abdul Rahim. Dulu dia salah satu orang yang paling banyak membantu saat aku baru merintis usaha, ujar Dato' Rasman menjelaskan. Dan sekarang dia malah ikut terkena masalah gara-gara diam-diam membantuku, lanjut Dato' Rasman dengan suara lirih. Suasana mendadak hening. Bahkan Samuel yang biasanya banyak bercanda pun tampak ikut serius mendengar hal itu. Kurasa ada baiknya kalau kelompok orang-orang itu kita sikat saja, Bet, gumam Samuel sambil menyipitkan mata. Robert langsung menoleh. Maksudmu? Samuel mematikan rokoknya di asbak lalu duduk lebih tegak. Kita habisi mereka satu persatu. Bukankah sampah sudah seharusnya disingkirkan? Jawab Samuel. Mereka banyak, Sam. Dan lagi mereka pasti juga menggunakan pelindung. Jika kita tidak hati-hati, bisa saja kita berdua yang pulang tinggal nama, kata Robert. Maka dari itu, Bet, kita harus benar-benar menyusun rencana penyerangan itu matang-matang, saut Samuel. Robert terdiam beberapa saat mendengar ucapan Samuel. Sementara itu, Dato' Rasman tampak mulai gelisah.
Lelaki itu mengusap perlahan kedua telapak tangannya yang terasa mulai berkeringat. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah, ucap Dato Rasman pelan. Samuel langsung menoleh. Dato terlalu baik pada orang seperti mereka, gumam Samuel. Tidak juga, sahut Dato Rasman lirih. Tapi aku hanya ingin masalah ini selesai tanpa adanya pertumpahan darah. Karena aku tidak ingin semakin banyak orang ikut menjadi korban, lanjut Dato Rasman. Ucapan itu membuat Samuel terdiam. Beberapa detik kemudian, Robert mengangkat wajah. Kita belum tahu situasinya sebenarnya di rumah Abdul Rahim. Besok kita lihat dulu keadaan di sana. Kalau memang hanya gangguan biasa, mungkin masih bisa diselesaikan tanpa harus bentrok langsung dengan mereka. Samuel menyandarkan kembali tubuhnya sambil berjak pelan. Kau ini selalu saja berhati-hati, gumamnya. Dan itulah yang membuat aku masih hidup sampai sekarang, jawab Robert datar. Samuel tertawa kecil mendengar jawaban kakaknya itu. Keesokan paginya, setelah sarapan bersama, Robert dan Dato Rasman sudah berangkat, sementara Samuel dan Sidang tidak ikut karena Aisyah berencana mengajak kedua pemuda itu untuk pergi ke tempat wahana air. Tentunya Bu Ratna dan Narlina juga ikut menemani mereka. Perjalanan menuju rumah Abdul Rahim berlangsung cukup tenang pagi itu. Robert duduk santai di kursi penumpang depan sambil sesekali memandang keluar jendela mobil. Terlihat deretan pohon berjejer di pinggir jalan tampak bergoyang tertiup angin. Sesekali mereka melintasi kawasan tempat yang cukup ramai oleh aktivitas penduduk, lalu kemudian berganti dengan jalanan yang lebih sepi. Sementara itu, Dato Rasman tampak fokus menyetir. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas kalau lelaki itu sedang memikirkan banyak hal. Sudah lama Dato tidak bertemu dengannya? Tanya Robert pelan tanpa mengalihkan pandangan. Dato Rasman menghela nafas pendek. Iya benar, jawabnya lirih. Mendengar jawaban itu, Robert hanya mengangguk kecil. Mobil itu terus melaju, membelah jalanan yang mulai lengang. Semakin jauh mereka masuk ke kawasan tempat tinggal Abdul Rahim, suasana di sekitar justru terasa semakin sunyi. Bahkan kendaraan yang lewat pun mulai jarang terlihat. Dan tak kenapa, sejak memasuki kawasan itu, Robert mulai merasakan hawa panas yang sedikit berbeda. Tidak lama kemudian, mobil Dato Rasman akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah besar bercat krem dengan halaman yang cukup luas. Kita sudah sampai, ucap Dato Rasman pelan. Robert membuka pintu mobil, lalu kemudian turun perlahan. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah di halaman rumah itu, alis mata Robert langsung berkerut. Dia merasakan hawa panas yang jauh lebih kuat dibanding yang ia rasakan sebelumnya. Tanah di sekitaran rumah itu terasa sangat panas. Namun meskipun begitu, anehnya Robert sama sekali tidak melihat keberadaan makhluk halus berkeliaran di sekitaran rumah tersebut. Hal itulah yang justru membuat Robert perlahan menghela nafas panjang. Karena menurut pengalamannya, tempat dengan hawa seaneh itu seharusnya dipenuhi oleh makhluk halus. Kenapa? Tanya Dato Rasman yang menyadari perubahan raut wajah Robert. Robert tidak langsung menjawab. Ia justru menundukkan sedikit kepalanya seolah sedang mencoba mendengarkan sesuatu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu akhirnya Robert mengangkat wajahnya pelan. Di sini aneh, gumam Robert lirih. Aneh? Aneh bagaimana? Tanya Dato Rasman mulai khawatir. Awannya panas sekali, jawab Robert pelan. Berarti ada banyak makhluk halus di sekitar rumah ini? Tanya Dato Rasman lagi, namun Robert langsung menggeleng. Saya tidak bisa melihat mereka, jawab Robert. Oh, jadi itu artinya mereka tidak ada di sini? Tah, jawab Robert. Kalau memang benar tidak ada makhluk halus, bukankah itu bagus? Belum tentu. Lalu perlahan
Robert kembali menatap halaman rumah itu dengan tatapan tajam. Karena bisa saja mereka mengelabui penglihatanku, ujar Robert melanjutkan. Apa itu bisa terjadi? Tanya Dato' Rasman. Jarang, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Biasanya, yang bisa melakukan itu padaku hanya makhluk halus yang sudah berada di tingkat tinggi, satu tingkat di bawah iblis. Mendengar itu, Dato' Rasman langsung menelan ludah. Suasana di halaman rumah itu mendadak terasa semakin sunyi setelah ucapan Robert tersebut. Bahkan, angin yang sejak tadi berembus pelan seakan berhenti. Dato' Rasman menatap sekeliling rumah itu dengan wajah tegang. Entah kenapa, setelah mendengar penjelasan Robert barusan, bulu kuduknya mulai meremang. Kalau begitu, apa kita tetap masuk? Tanya Dato' Rasman lirih. Robert tidak langsung menjawab. Tatapannya masih menyapu setiap sudut halaman rumah itu, hingga akhirnya sorot mata Robert mendadak tampak berubah semakin tajam. Dato', ya, jangan bergerak dulu. Mendengar itu, Dato' Rasman langsung diam tak bergerak di tempatnya. Ada apa, Robert? Bisiknya pelan, namun Robert tidak menjawab. Dia justru perlahan memicingkan matanya ke arah teras rumah. Di sana, tepat di depan pintu utama rumah Abdul Rahim, samar-samar terlihat bayangan hitam baru saja melintas. Apa Dato' melihat sesuatu? Tanya Robert pelan. Dato' Rasman menggeleng. Tidak, jawabnya gugup. Robert menghela nafas pendek. Berarti hanya aku yang melihatnya, gumam Robert lirih. Belum sempat Dato' Rasman bertanya lagi, tiba-tiba pintu rumah itu perlahan terbuka, dan beberapa detik kemudian muncul seorang lelaki parubaya bertubuh agak gemuk dari balik pintu. Wajah lelaki itu terlihat pucat dan lelah. Lingkar hitam di bawah matanya tampak jelas, seolah ia sudah lama tidak tidur dengan tenang. Namun, saat melihat Dato' Rasman berdiri di halaman rumahnya, mata lelaki itu langsung membesar. Rasman, ucapnya penuh dengan rasa tidak percaya. Dato' Rasman tersenyum. Rahim, jawab Dato' Rasman lirih. Lelaki bernama Abdul Rahim itu tampak terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berjalan cepat menghampiri mereka. Ya Allah, betulkah ini kau? Ucap Abdul Rahim sambil memegang kedua bahu Dato' Rasman. Dato' Rasman tersenyum tipis. Aku datang, Rahim, jawabnya pelan, dan tanpa diduga Abdul Rahim langsung memeluk lelaki itu erat. Aku pikir kau benar-benar menghilang, ucap Abdul Rahim dengan suara bergetar. Robert hanya berdiri diam memperhatikan. Namun, di tengah suasana haru itu, perlahan-lahan sorot mata Robert kembali berubah. Tatapannya kini justru tertuju ke arah belakang tubuh Abdul Rahim, tepatnya ke dalam rumah itu. Padahal saat itu hari masih sangat terang, namun entah kenapa bagian dalam rumah itu terlihat jauh lebih gelap dibanding seharusnya. Dan yang membuat Robert semakin berhati-hati adalah karena ia merasa seperti ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya dari dalam sana. Sedangkan ia tetap tidak bisa melihat wujud mereka. Robert perlahan mengepalkan tangannya, lalu tanpa sadar bibirnya bergerak pelan membaca sesuatu. Dan tepat saat itu juga, brak! Suara benturan keras mendadak terdengar dari dalam rumah tersebut. Abdul Rahim dan Dato' Rasman langsung tersentak kaget. Apa itu? Tanya Dato' Rasman refleks. Wajah Abdul Rahim mendadak berubah. Itu lagi, gumam Abdul Rahim seolah memang berbicara dengan dirinya sendiri. Mendengar itu, Dato' Rasman langsung menatap Abdul Rahim dengan wajah yang serius. Rahim, apakah kau juga diganggu makhluk halus? Tanya Dato' Rasman pada akhirnya. Pertanyaan itu membuat Abdul Rahim perlahan menoleh. Beberapa detik, lelaki itu hanya diam menatap wajah Dato' Rasman, lalu akhirnya mengangguk pelan. Iya, jawab Abdul Rahim lirih, dan wajahnya tampak semakin tegang. Bagaimana kau tahu? Tanyanya pelan,
Namun, belum sempat Dato' Rasman menjawab, Robert tiba-tiba saja berkata, "Bolehkah saya masuk ke dalam?" tanya Robert. Abdul Rahim langsung mengalihkan pandangannya ke arah Robert. Tatapan lelaki itu tampak penuh tanda tanya. "Siapa dia?" tanya Abdul Rahim pelan pada Dato' Rasman. Dato' Rasman segera menjawab, dia adalah orang yang sudah membantuku. Dia berasal dari Indonesia. Ku ajak dia kemari karena aku dengar dari sedentingan kabar kau sedang kesulitan. Dan jujur, aku curiga kau terlibat membantuku, lalu mengalami hal yang sama dengan apa yang sudah menimpaku, jawab Dato' Rasman tegas. Mendengar jawaban itu, Abdul Rahim tampak ragu sesaat, namun akhirnya ia mengangguk. "Baik, silakan masuk," katanya lirih. Mereka bertiga pun perlahan melangkah memasuki rumah tersebut, dan tepat saat kaki Robert melintasi pintu utama rumah itu, sorot matanya langsung berubah. Hawa di dalam rumah itu benar-benar berbeda. Jika di luar terasa panas, maka di dalam rumah justru terasa sangat dingin. Namun, rasa dingin itu jelas bukan dingin seperti yang dirasakan saat hari hujan, melainkan dingin yang membuat tulang-tulang terasa ngilu. Robert perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan itu. Ruang tamu rumah Abdul Rahim sebenarnya terlihat cukup mewah dan tertata dengan rapi. Sofa mahal, lemari kaca besar, serta beberapa pajangan antik tampak memenuhi ruangan tersebut. Namun meskipun begitu, suasana rumah itu terasa begitu suram. Bahkan cahaya matahari yang masuk dari jendela pun terasa redup. Robert melangkah pelan sambil terus memperhatikan sekelilingnya. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, langit-langit rumah, lorong menuju bagian belakang, hingga tangga menuju lantai atas. Namun, Robert sama sekali tidak melihat keberadaan makhluk apapun di sana. Hal itulah yang justru membuat wajah Robert perlahan berubah semakin serius. Karena dari pengalamannya, rumah dengan hawa seperti itu seharusnya dipenuhi oleh makhluk halus. "Bagaimana?" tanya Dato' Rasman pelan. Robert tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan perlahan menuju ke tengah ruangan, lalu berhenti. Beberapa detik berlalu, suasana rumah itu mendadak menjadi sangat sunyi, dan tepat saat itu terdengar suara langkah kaki samar dari lantai atas. "Boleh saya naik?" tanya Robert pada Abdul Rahim. Laki-laki itu langsung mengangguk. Begitu sampai di lantai atas, Robert tersenyum sinis karena di situ ia sempat melihat sekelebat bayangan yang seolah berlari menghindarinya. Lalu setelah itu tidak ada apa-apa lagi yang terlihat. Dukun yang mengirimkan ini bukan dukun sembarangan. Melihat dari hasil yang seperti ini, saya yakin kalau dukunnya itu juga berasal dari Kalimantan, kata Robert. Dato' Rasman menelan ludahnya. Begitupun juga dengan Abdul Rahim yang tampak pucat. "Lalu bagaimana menurutmu, Robert?" tanya Dato' Rasman. "Kalau Dato' ingin saya membantu teman Dato', saya minta waktu dulu mempersiapkan semuanya," jawab Robert. Dato' Rasman beralih menatap Abdul Rahim, lalu menganggukkan kepalanya seolah memberi isyarat agar sahabatnya itu mau untuk dibantu oleh Robert. "Baiklah, kalau memang kau bisa membantuku, tolonglah bantu aku," kata Abdul Rahim. Robert mengangguk. "Saya tidak berjanji, tapi saya akan berusaha," ucap Robert. "Dan saya minta waktu 1 hari untuk mempersiapkan semuanya." "Baiklah, aku tunggu." Setelahnya, mereka bertiga pun lalu mengobrol di ruang tamu. "Mereka itu benar-benar jahat," kata Abdul Rahim setelah Robert dan Dato' Rasman meminum suguhan kopinya. "Usahamu juga kena dampak, Rahim?" tanya Dato' Rasman. "Ya, begitulah," jawab Abdul Rahim pelan. "Makanya waktu itu aku memutus komunikasi denganmu, karena aku berharap kau tidak ikut campur dan terlibat ke dalam masalahku. Sebab aku tahu orang seperti apa mereka itu, Rahim," kata Dato' Rasman. Andai posisinya dibalik dan akulah orang yang berada dalam masalah itu,
Aku pun yakin kau akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kau lakukan, kata Abdul Rahim. Mendengar itu, Dato Rasman tak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa saat, suasana di ruang tamu itu kembali hening, hanya suara helaan nafas yang terdengar. Abdul Rahim tampak menundukkan wajahnya, tatapannya kosong menatap permukaan kopi yang ada di tangannya. Sementara itu, Dato Rasman juga terdiam hingga akhirnya. Rasman, panggil Abdul Rahim pelan. Dato Rasman langsung mengangkat wajahnya. Ya, apa kau tahu di mana Amirul sekarang berada? Tanyanya pelan. Mendengar nama anaknya disebut, wajah Dato Rasman seketika berubah. Sorot matanya langsung redup, dan untuk beberapa detik lelaki itu hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Robert, yang duduk tak jauh dari mereka, sempat melirik ke arah Dato Rasman. Lalu perlahan, Dato Rasman menggeleng kecil. Aku tidak tahu dia di mana sekarang, Im. Aku rindu kali dengan dia. Lanjutnya pelan, Abdul Rahim menatap sahabatnya itu untuk beberapa saat lamanya, seolah menimbang-nimbang apakah dia harus mengatakan apa yang ia ketahui atau tidak. Ada apa? Tanya Dato Rasman pelan setelah menyadari perubahan raut wajah Abdul Rahim tersebut. Abdul Rahim tidak langsung menjawab. Ia sempat melirik ke arah Robert terlebih dulu. Namun pada akhirnya lelaki itu pun mengembuskan nafas pelan. Amirul, sekarang tinggal bersama salah satu orang yang menjadi musuhmu, ucap Abdul Rahim pelan. Kalimat itu langsung membuat suasana ruang tamu tampak menegang. Dato Rasman sontak menatap Abdul Rahim dengan mata yang membesar. Apa? Ucapnya pelan nyaris tak terdengar. Ya, benar. Dia di rumah musuhmu, musuh kita. Lanjut Abdul Rahim lirih. Wajah Dato Rasman perlahan memucat. Ia juga langsung mengerjap-ngerjapkan matanya dengan rasa tak percaya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Robert yang sejak tadi diam, kini mulai memperhatikan Abdul Rahim dengan lebih serius. Siapa orang itu? Tanya Robert tenang. Abdul Rahim tampak menelan ludah sebelum menjawab. Namanya Jeremy, jawabnya pelan. Mendengar nama itu, Dato Rasman langsung mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sorot matanya berubah penuh kemarahan. Mustahil, ucapnya pelan. Amirul tidak mungkin mau tinggal bersama manusia seperti dia, lanjut Dato Rasman. Tapi itulah kenyataannya, jawab Abdul Rahim lirih. Aku mendapat kabar itu dari seseorang yang masih kupercaya. Dato Rasman langsung bangkit berdiri, kemudian brak, tangannya menghantam meja kaca di depan sofa cukup keras hingga cangkir kopi yang ada di atas bergetar. Kenapa Mirul bisa bersama mereka? Bentaknya penuh emosi. Berarti sudah jelas apa yang kita temukan di kamar Amirul itu kiriman dari mereka. Mereka orang yang berbeda, tapi masih dalam satu kelompok yang sama, Dato, kata Robert. Berarti Amirul masih dikendalikan mereka? Tanya Dato Rasman. Itu sudah pasti, Dato. Karena bagaimanapun juga, yang dekat akan lebih mudah mempengaruhinya, jawab Robert. Tapi sekarang akan jauh lebih mudah karena kita sudah mengetahui keberadaan Amirul, ujar Robert melanjutkan. Dato Rasman mengangguk cepat. Robert, tolong aku sekali lagi. Bantu bebaskanlah anakku, gumam Dato Rasman dengan suara bergetar. Matanya sudah berkaca-kaca, menahan amarah yang meluap-luap. Jeremy, kau tunggu saja balasanku, geram Dato Rasman. Abdul Rahim hanya bisa menunduk. Ia tak berani menatap wajah sahabatnya itu. Dia mengerti betapa sakitnya perasaan Dato Rasman saat ini. Bagaimana tidak, selama ini Dato Rasman mengira anak sulungnya itu pergi entah kemana. Ternyata justru berada di tangan orang yang paling dibencinya. Aku tidak bermaksud menambah beban pikiranmu, Rahman, ucap Abdul Rahim pelan. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Tapi kupikir kau berhak tahu. Setidaknya sekarang kita tahu di mana dia berada. Dia hidup meski di bawah kendali mereka, kata Abdul Rahim. Dato Rasman kembali duduk, seolah seluruh tenaganya baru saja disedot habis.
dia memijat pelipisnya yang terasa berdenyut sakit. Mereka memutarbalikkan segala kenyataan, ucap Dato' Rasman lirik. Mereka pasti telah meracuni pikiran Amirul, hingga anakku itu rela meninggalkan ayah kandungnya sendiri dan malah memihak pada mereka. Dato', panggil Robert, suaranya terdengar tenang. Ya, Bet, jawab Dato' Rasman tanpa mengalihkan pandangannya dari meja. Robert berhenti sejenak. Matanya terlihat menyapu langit-langit ruangan yang tampak suram itu. Jika sebelumnya saya kesulitan melacak siapa pengirim guna-guna pada Amirul, sekarang keadaan sudah berbeda. Kita sudah mengetahui wajah musuh kita. Kita tahu siapa dalangnya. Kita tahu di mana mereka berada. Dan yang paling penting, kita tahu Amirul ada di sana. Itu bukan lagi keuntungan bagi mereka, Dato'. Justru itulah kelemahan terbesar mereka, kata Robert sambil tersenyum tipis. Mata Dato' Rasman sedikit menyala. Mendengar penuturan itu, ia mengangkat wajahnya, menatap Robert penuh harap. Selama ini, mereka menggunakan Amirul sebagai senjata untuk melawan Dato'. Mereka menggunakannya untuk melukai hati Dato'. Tapi sekarang, senjata itu bisa berubah menjadi bumerang bagi mereka. Sebab, dengan adanya Amirul di sana, kita akan jadi jauh lebih mudah melawan mereka, kata Robert melanjutkan. Abdul Rahim mengerutkan alis. Aku kurang paham dengan maksudmu ini. Kau bilang dengan adanya Amirul di rumah Jeremy, kita akan mudah melawan mereka. Tapi masalahnya sekarang, Amirul berpihak pada mereka, kata Abdul Rahim. Robert tersenyum tipis. Membuat Amirul terbebas dari pengaruh ilmu hitam itu bukanlah perkara besar. Asalkan saya bisa bertemu dengannya, itu sudah lebih dari cukup, kata Robert. Dato' Rasman menghela nafas lega. Baik, kapanpun kau ingin melihat Amirul, aku sendiri yang akan mengantarmu, kata Dato' Rasman. Baik, untuk hari ini, saya rasa sudah cukup. Saya harus menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk melakukan ritual di sini. Karena saya hanya punya waktu 3 hari lagi di sini. Dan pada hari kelima, saya sudah harus tiba di rumah saya di Kalimantan. Sebab di hari ke-6 akan ada tamu besar yang datang ke rumah saya, kata Robert. Abdul Rahim dan Dato' Rasman saling pandang sesaat setelah mendengar ucapan Robert. Tamu besar? Tanya Abdul Rahim pelan. Robert hanya menganggukkan kepala dan terlihat bibirnya tampak tersenyum. Robert sengaja tidak menjelaskan terlalu banyak karena hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dato' Rasman ataupun Abdul Rahim. Dan Dato' Rasman maupun Abdul Rahim juga tidak terlalu banyak bertanya. Akhirnya setelah itu Robert dan Dato' Rasman berpamitan pulang. Kalau semua masalah ini beres, aku akan memberikan uang tambahan, kata Dato' Rasman saat mereka sudah berada di dalam mobil. Robert tidak mengatakan apa-apa, matanya tampak fokus menatap keluar jendela mobil. Malam itu, suasana di ruang makan terasa lebih ramai. Semua orang berkumpul untuk menikmati makan malam bersama. Aroma lezat masakan memenuhi seluruh ruangan itu bercampur dengan suara obrolan dan sesekali tawa kecil dari mereka yang sedang berkumpul di sana. Aisyah tampak beberapa kali bercanda dengan Samuel dan juga Sidang. Gadis itu bahkan sesekali tertawa cukup keras saat Samuel mulai melontarkan lelucon-lelucon anehnya. Sementara itu, Robert justru terlihat diam saja. Ia duduk tenang sambil sesekali menyendok makanan ke piringnya, namun sama sekali tidak ikut dalam percakapan. Bu Ratna, yang duduk tidak jauh dari Robert, sempat melirik laki-laki itu beberapa kali. Kenapa diam saja, Bet? Tanya Bu Ratna pelan. Robert menggeleng kecil. Tidak apa-apa, jawabnya singkat. Samuel yang mendengar itu langsung terkekeh. Dia sedang berpikir keras itu, Bu, celetuk Samuel sambil menunjuk Robert menggunakan sendok. Robert tidak menanggapi. Namun beberapa saat kemudian Samuel tiba-tiba menoleh ke arah Robert. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan orang yang kalian datangi tadi, Bet? Tanya Samuel. Mendengar pertanyaan itu, suasana meja makan perlahan mulai berubah serius. Dato' Rasman yang sejak tadi diam perlahan meletakkan sendoknya.
Lalu akhirnya ia pun mulai menceritakan semuanya. Semakin lama cerita itu berlangsung, wajah Samuel perlahan berubah semakin serius. Pemuda itu bahkan sampai berhenti makan. Sementara Aisyah, Harlina, dan Bu Ratna tampak beberapa kali saling berpandangan dengan wajah yang tampak tegang. "Hah, aku tidak habis pikir ya. Ternyata ada juga orang yang lebih jahat dariku," gumam Samuel pelan seraya menyadarkan tubuhnya. Lalu beberapa detik kemudian, pemuda itu tersenyum tipis. Kalau begitu masalahnya sebenarnya cukup sederhana sih," ujar Samuel santai, membuat semua orang langsung menoleh. "Kalau kita tidak bisa menyuruhnya pulang, maka kita harus memaksanya pulang," kata Samuel, melanjutkan setelah meminum habis air di dalam gelasnya. Mata Dr. Rasman langsung terangkat menatap Samuel, sementara Robert hanya diam memperhatikan adiknya itu. "Setelah ini, kita pergi saja ke rumah itu untuk mengintai anak Dato," ujar Samuel santai, lalu sambil tersenyum kecil ia melanjutkan, "Kita culik dia." Bu Ratna yang sedang minum langsung tersedak. "Menculik?" ulang Bu Ratna sambil membelalakan mata. Aisyah bahkan langsung menatap Samuel dengan wajah tidak percaya. "Itu anak orang, Bang El," protes Sidang. "Ya, aku tahu. Lagian yang bilang dia anak kambing siapa?" jawab Samuel santai. "Dan justru karena dia anak Dato' Rasman, kita harus culik dia baik-baik," lanjut Samuel. "Mana ada penculikan baik-baik, Bang El," saut Sidang spontan, namun Samuel tetap terlihat santai. Yang kumaksud dengan diculik baik-baik itu, artinya saat kita melakukan penculikan itu, kita tidak menyakiti fisiknya secara berlebihan, apalagi sampai cacat. Ya, kita cuma paksa bawa dia pulang untuk disembuhkan. Dan setelah itu, masalah Amirul selesai," jawab Samuel sambil mengangkat bahu. Namun, yang lebih mengejutkan daripada ide Samuel itu adalah reaksi Dr. Rasman yang justru perlahan menganggukkan kepalanya. "Asal tidak menyakiti anakku, aku setuju," ucap lelaki itu pelan. Semua orang langsung menoleh ke arah Dr. Rasman. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Asalkan Amirul bisa kembali, lakukan saja," lanjut Dr. Rasman dengan suara berat. Suasana mendadak hening. Bahkan Samuel yang biasanya santai pun tampak sedikit terdiam saat melihat kesungguhan di wajah Dr. Rasman malam itu. Sementara itu, Robert terdengar menghela nafas panjang, lalu kemudian ia berkata, "Saya tidak terlalu suka dengan ide-ide aneh seperti ini," ujar Robert dengan suara yang sangat tenang. "Tapi untuk kali ini, saya juga setuju dengan ide itu," ujar Robert melanjutkan. Samuel langsung menyeringai. "Akhirnya kau mengaku juga kalau aku pintar, Bet," ojeknya. Namun Robert mengabaikan ucapan adiknya tersebut. "Jika Amirul terus berada di rumah Jeremy, maka pengaruh ilmu hitam itu akan terus mengikatnya," lanjut Robert serius. "Artinya, semakin lama kita membiarkan dia di sana, maka akan semakin sulit melepaskannya," kata Robert lagi. Mendengar itu, wajah Dr. Rasman kembali menegang. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya lelaki itu pelan. Robert terdiam beberapa saat, lalu perlahan ia mengangkat wajahnya. "Kita lihat dulu keadaan rumah Jeremy. Kalau keadaannya memungkinkan, kita harus jemput paksa Amirul," jawab Robert akhirnya. Samuel langsung tersenyum lebar. "Itu baru bagus," gumamnya puas. "Tapi ingat, jangan menggunakan kekerasan," ujar Robert melanjutkan. Samuel mengangguk santai. "Tenang saja, Bet. Aku bukan preman," ujar Samuel sambil menyeringai kecil. "Justru kalau bisa, kita bawa dia tanpa membuat keributan," lanjut Samuel. "Kalau dia melawan, Bang El?" tanya Sidang ragu. Samuel menoleh pelan. "Ya, kita akan buat dia tidak punya kesempatan untuk melawan," jawabnya santai. "Sam," tegur Robert datar. Samuel terkekeh kecil. Ya sudah, aku bercanda," ucapnya sambil mengangkat kedua tangan. Namun,
Meskipun Samuel berkata begitu, semua yang ada di sana tahu kalau pemuda itu sebenarnya sedang serius. Dr. Rasman perlahan menundukkan wajahnya, tatapannya tampak kosong untuk beberapa saat. Apa menurut kalian, Amirul masih mengenaliku? Tanya Dr. Rasman tiba-tiba dengan suara lirih. Pertanyaan itu langsung membuat suasana kembali sunyi. Dia tetap anak Dato. Jawab Robert tenang. Sejauh apapun pengaruh ilmu hitam mengendalikan pikirannya, hati kecilnya tetap akan mengenali Dato. Ujar Robert melanjutkan. Mendengar itu, Dato Rasman perlahan menghela nafas panjang. Meski belum sepenuhnya tenang, setidaknya ucapan Robert sedikit membuat dadanya terasa lebih ringan. Kalau begitu, kapan kita mulai bergerak? Tanya Samuel. Robert terdiam sejenak. Kalau bisa malam ini, jawab Robert akhirnya. Samuel mengangguk kecil. Semakin cepat Amirul dibawa keluar dari rumah Jeremy, maka itu akan semakin baik, jawab Robert. Samuel langsung tersenyum puas. Ini baru menarik, gumamnya. Lalu bagaimana rencananya? Tanya Sidang. Robert menatap Samuel beberapa detik. Seperti kata Samuel tadi, intai saja dulu, dan jika kondisi sekitar mendukung, kita langsung bawa dia pulang, ujar Robert. Oke, saut Samuel. Malam itu, setelah selesai makan, mereka pun pergi dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil itu hanya ada 3 orang. Dato Rasman yang menyetir, Samuel di kursi depan, dan Sidang duduk di belakang. Sementara Robert tidak ikut bersama mereka malam itu, sebab Robert memilih tetap tinggal di rumah untuk mempersiapkan berbagai keperluan ritual yang akan digunakan untuk membebaskan Amirul dari pengaruh ilmu hitam. Mobil yang ditumpangi Dato Rasman terus melaju membelah jalanan malam itu. Samuel terlihat santai menyandarkan tubuhnya sambil memainkan korek api di tangannya. Sedangkan Sidang justru tampak gelisah sejak tadi. Kenapa mukamu pucat begitu, Dang? Tanya Samuel sambil meliriknya. Kita ini mau menculik orang, Bang El. Ini pengalaman pertamaku. Bagaimana kalau sampai kita dilaporkan ke polisi? Kata Bu Ratna, hukuman di sini itu hukuman gantung. Jawab Sidang pelan. Samuel terkekeh kecil. Dang, kita ini bukan menculik, tapi menjemput. Lagi pula, Amirul itu anak Dato Rasman, ya kan? Bantah Samuel. Jadi, ini namanya misi penyelamatan keluarga. Lanjut Samuel. Tapi itu tetap menculikan, Bang El. Saut Sidang cepat. Samuel kembali tertawa. Namun Dato Rasman sama sekali tidak ikut dalam percakapan itu. Tatapannya terus fokus ke jalanan depan. Dan sejak tadi, kedua tangannya terlihat menggenggam setir begitu kuat. Ia gugup, benar-benar gugup. Dato, panggil Samuel tiba-tiba. Ya, jawab Dato Rasman pelan. Kalau nanti Amirul benar-benar ada di sana dan kami terpaksa memaksanya pulang, apa Dato sanggup melihatnya? Ujar Samuel. Pertanyaan itu membuat Dato Rasman perlahan terdiam. Namun beberapa detik kemudian, lelaki itu akhirnya mengangguk kecil. Dia anakku, jawabnya lirih. Bagaimanapun nanti, aku tetap ingin membawanya pulang. Samuel tersenyum tipis mendengar jawaban itu. Dia beruntung punya ayah seperti Dato Rasman, gumam Samuel. Dan tidak lama kemudian, mobil itu perlahan mulai memasuki kawasan yang jauh lebih sepi. Lampu jalan terlihat semakin jarang. Deretan rumah juga mulai tampak berjauhan satu sama lain. Hingga akhirnya, kurasa rumahnya yang itu tuh, ujar Samuel pelan sambil menunjuk ke arah depan. Dato Rasman langsung mengangguk dan kemudian memperlambat laju mobilnya. Ya, kau benar, kata Dato Rasman. Tak jauh di depan sana, berdiri sebuah rumah besar bertingkat dengan pagar hitam tinggi mengelilinginya. Lampu rumah itu menyala cukup terang, namun tak kenapa suasananya justru terasa suram.
Dan tepat saat mobil mereka berhenti tak terlalu jauh dari rumah itu, Samuel perlahan menyipitkan mata. Gue mau pelan. Kenapa Bang El? Tanya Sidang penasaran. Ada sesuatu, jawab Samuel lirih. Dato Rasman langsung menoleh cepat. Apa maksudmu? Tanya Dato Rasman. Namun Samuel tidak langsung menjawab. Tatapannya terus tertuju ke arah rumah Jeremy. Tepatnya ke arah balkon lantai 2 rumah itu. Samar-samar terlihat sosok seseorang sedang berdiri diam memperhatikan mobil mereka. Kalian tunggu di sini, kata Samuel. Dan belum sempat Dato Rasman mengatakan sesuatu, Samuel sudah keluar dari mobil. Dia berjalan santai ke arah pagar rumah itu, dan sesampainya di depan pagar itu, Samuel berteriak-teriak memanggil nama Amirul. 2 orang petugas keamanan pribadi segera mendekat ke arah pagar, lalu kemudian mereka menanyakan maksud dari kedatangan Samuel tanpa membukakan gerbang. Saya cari Amirul, dia punya hutang sama saya, suruh dia keluar sekarang, bayar hutangnya, ujar Samuel. Jangan menyuruh saya pergi. Kalian pikir mencari uang itu mudah? Suruh dia keluar dan bayar hutangnya, atau saya akan tetap di sini sampai dia membayar hutang-hutangnya, ujar Samuel lagi. 2 orang petugas keamanan pribadi itu pun saling pandang satu sama lain. Lalu salah satunya tampak berjalan ke arah pos jaga mereka. Selesai. Wow, luar biasa, keren, pakai banget nih ya. Masih berlanjut dan di episode kali ini Samuel emang badas banget ya, bad boy banget ya. Dia nggak pakai ribet-ribet nih, nggak pakai rencana yang ribet ya kan. Intinya ketika dia mendengar anaknya Dato Rasman justru berada di rumah musuhnya yaitu Jeremy, nggak pakai banyak ngomong. Yuk kita culik dia aja. Waduh, tapi bener sih ya. Sebenarnya mereka bukan menculik di sini, tapi menjemput karena kan Amirul ini anaknya Dato Rasman, mana mungkin dong seorang ayah menculik anaknya sendiri ya kan? Nah di sini sebenarnya menjemput, tapi dalam tanda kutip, menurut Samuel apabila ada perlawanan dan bagaimana ya terpaksa ya harus ada sedikit kekerasan, mungkin akan sedikit luka tapi nggak sampai cacat, tapi tetap aja ya teman-teman. Namanya orang tua dengar kata-kata Samuel dengan santai tetap aja deg-deg ya kan. Tapi di sini saya salut banget loh sama Robert, Samuel dan juga Sidang. Karena di sini mereka nggak ngomongin harga lagi, nggak ngomongin masalah uang. Tapi begitu Dato Rasman bilang, saya masih ada masalah nih gini. Langsung mereka bergerak bantuin. Waduh, keren banget. Oh iya nih, kalau teman-teman tadi agak sedikit peka nih ya, ada di bagian Robert bilang, mereka harus kembali ke Kalimantan 3 hari lagi karena akan ada tamu besar yang menunggu mereka. Nah, disitulah kata kuncinya. Kalau saya teramat sangat yakin tamu besarnya adalah Rian dan juga teman-temannya dari tambang emas liar di Kalimantan Tengah. Jadi memang kan saya bilang ya, bahwasanya pertemuan antara Rian dan Robert ini adalah setelah kepulangan Robert dari Malaysia ke tanah Kalimantan. Jadi di situ ada clue-nya tuh. Akan ada tamu besar. Nah, tamu besar itu adalah Rian. Om Ras keren, pakai banget. Bisa aja ya. Dan sekali lagi Om Ras terima kasih banyak atas konsistensinya. Setiap minggu selalu mengirimkan kisah ke channel Ilo Ekstrim. Pokoknya semangat terus Om Ras ya, semangat berkarya. Ditunggu lagi kisah Robert selanjutnya. Dan buat teman-teman semua semoga terhibur. Buat yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya teman-teman. Jangan lupa diklik juga dan bisa dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah gerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.